Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali dengan Tinta Pena di Anong TV. Di edisi kali ini, Tinta Pena akan menyajikan biografi dari salah seorang sahabat Rasulullah yang termasuk ke dalam Khulafaur Rasyidin. Beliau adalah sahabat Umar Ibnul Khattab. Simak video ini sampai tuntas dan silahkan dukung kanal ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share, serta tinggalkan pesan pada kolom komentar. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Sahabat Umar, jika dilihat dari sisi nasabnya, adalah sebagai berikut. Umar bin Khattab, Ibnu Nufail, Ibnu Abdul Uzza, Ibnu Riyah, Ibnu Qurt, Ibnu Razah, Ibnu Adi, Ibnu Lu'ay al-Quraisy al-Adawi. Sahabat Umar lebih muda 13 tahun dari Nabi Muhammad SAW, karena Umar lahir 13 tahun setelah tahun gajah atau tahun kelahiran Nabi Muhammad. Umar dilahirkan dari seorang ibu yang mempunyai nama Hantamah binti Hashim bin Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum. Sedangkan ayahnya bernama Nufail al-Quraisy dari suku Bani Aidi. Nasab Umar radhiyallahu an bertemu dengan nasab Nabi Muhammad SAW pada Ka'ab bin Lu'ay. Umar berasal dari kalangan keluarga terpandang suku Adi yang termasuk rumpun Quraisy. Sejak kecil, sahabat Umar sudah memiliki kecerdasan yang luar biasa. Bahkan dengan kecerdasannya itu, Umar bisa memperkirakan hal-hal yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Umar juga dipilih menjadi duta dari kabilahnya pada masa jahiliyah. Jika terjadi perselisihan di antara para kabilah, maka Umarlah yang diutus untuk memisahkan dan mendamaikan. Hal ini membuktikan bahwa sahabat Umar memiliki kecerdasan, keadilan, serta kebijaksanaan. Meskipun memiliki keturunan dan nasab serta kedudukan yang terhormat di keluarganya, tetapi pada masa jahiliyah, Umar dikenal memiliki sifat yang kejam, bengis, dan suka minum-minuman keras. Umar juga menikahi banyak wanita yang sebagian besar meninggal dunia dan memiliki anak yang banyak. Dari beberapa anak-anaknya yang terkenal adalah Abdullah bin Umar dan Ummul Mukminin Hafsah. Anak-anaknya yang lain adalah Fatimah, Hasim, Abdurrahman al-Akbar, Abdurrahman al-Usad, dan Abdurrahman al-Asghar. Setelah menjadi khalifah, Umar juga menikah dengan Ummu Kulsum, putri Ali bin Abi Thalib, dan Fatimah Zahra, saudara Hasan dan Husain, cucu Nabi Muhammad SAW. Sebelum memasuki Islam, Umar lebih dulu dikenal sebagai salah satu tokoh yang paling bertentangan dengan Nabi Muhammad. Pada tahun ke-6 kenabian, barulah Umar masuk Islam. Saat itu, Umar baru berusia 27 tahun. Sahabat Umar mendengar berita bahwa adiknya Fatimah dan suaminya telah masuk Islam. Saat itu juga Umar marah. Ia langsung mendatangi rumah adiknya. Di kediaman adiknya itu, Umar meluapkan kemarahannya dan menampar Fatimah beserta adiknya. Di puncak kemarahannya, Umar melihat sebuah lembaran ayat Al-Quran yang menurut sebagian riwayat adalah awalan surat Toha. Umar lalu membaca ayat tersebut, dan setelah membacanya,
Umar merasakan damai dan tenang di hatinya. Karena hal itulah Umar menemui Nabi Muhammad SAW di rumah Al-Arqam yang sedang melaksanakan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Setibanya Umar di sana, selain Hamzah bin Abdul Muthalib, yaitu paman Nabi Muhammad SAW, para sahabat yang berada di dalam rumah Al-Arqam menjadi ketakutan. Dengan ketenangan dan wibawanya, Nabi Muhammad menyambut kedatangan Umar. Melihat sikap yang ditunjukkan Nabi tersebut, Umar menjadi lemah dan takut. Setelah itu, Umar diperintahkan oleh Nabi untuk masuk Islam. Dan sahabat Umar menerima perintah Nabi, kemudian menyatakan masuk Islam dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Masuknya Umar bin Khattab ke dalam Islam membawa kekuatan yang sangat besar dan berharga bagi dakwah Islam. Umar memberikan masukan kepada Nabi Muhammad SAW untuk melakukan syiar Islam secara terang-terangan, bukan secara diam-diam seperti yang selama ini dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW. Sejak saat itulah Islam disebarkan secara terang-terangan. Semenjak Umar masuk, Nabi Muhammad SAW memberikan julukan kepada Umar bin Khattab dengan nama Al-Faruq, yang mempunyai arti pembeda. Karena dengan Umarlah Allah membedakan antara yang hak dan yang batil. Umar bin Khattab juga menjadi penasihat terdekat Nabi Muhammad SAW sepanjang umur beliau. Setelah kurang lebih 2 tahun Abu Bakar menjadi khalifah dan memimpin Islam, Abu Bakar jatuh sakit dan kondisi tersebut membuat Umar cemas jika tidak secepatnya menentukan pengganti Abu Bakar sebagai khalifah. Abu Bakar radhiyallahu anhu kemudian melakukan musyawarah bersama para sahabat untuk mempertimbangkan siapa yang berhak menjadi khalifah berikutnya. Abu Bakar memberikan beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh seseorang khalifah. Berdasarkan semua kriterianya, Umar bin Khattablah yang akhirnya dipilih oleh Abu Bakar menggantikannya menjadi khalifah. Abu Bakar pun lalu membuat baiat yang berisi penunjukan Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Dan dengan demikian, orang-orang mukmin harus patuh terhadapnya. Sahabat Umar dijadikan khalifah dengan dibaiat di bulan Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah. Tetapi Az-Zuhri mengatakan bahwa Umar diangkat menjadi khalifah pada hari kematian Abu Bakar 8 hari sebelum bulan Jumadil Akhirah. Umar bin Khattab menjadi khalifah selama 10 tahun, yaitu pada tahun 634 sampai 644 Masehi, pada hari Rabu 25 Zulhijjah 23 Hijriah atau 644 Masehi. Umar bin Khattab dibunuh oleh Abu Lu'lu' atau Fairuz, seorang budak pada saat itu. Ia sedang memimpin sholat subuh. Fairuz adalah salah seorang warga Persia yang masuk Islam setelah Persia ditaklukkan oleh Umar. Pembunuhan ini dilatar belakangi dendam pribadi Abu Lu'lu' terhadap Umar. Fairuz atau Abu Lu'lu' merasa sakit hati atas kekalahan Persia yang saat itu merupakan negara dikdaya. Selama masa Umar menjadi khalifah menggantikan Abu Bakar, Umar banyak sekali menghadapi persoalan yang menantinya, seperti perang dan perdamaian. Banyak masyarakat yang tidak mau membayar zakat dan masalah sosial lainnya. Permasalahan-permasalahan yang muncul pada masa itu berkaitan dengan keberagaman bangsa Arab dan perluasan wilayah kekuasaan Islam. Masyarakat Arab sebelum datangnya Islam sudah dikenal dengan fondasi budaya yang kuat. Beberapa di antaranya diklasifikasikan sebagai akhlak dan moral yang rusak. Mereka disebut jahiliyah karena kebodohan mereka tentang akhlak dan moralitas. Secara sosial, masyarakat Arab memiliki beberapa kelas dan hierarki. Ada masyarakat kelas atas
yang memandang rendah dan tidak mau bersatu dengan masyarakat kelas bawah. Ada juga kelas di tingkat bawah, yaitu rakyat jelata dan budak. Tingkatan masyarakat yang berbeda sudah menjadi hal yang wajar dalam masyarakat Arab pada waktu itu. Masa pemerintahan Umar bin Khattab adalah masa yang gemilang untuk perkembangan dan kemajuan Islam. Meskipun hanya selama 10 tahun Umar menjabat sebagai khalifah, banyak prestasi yang diraih Umar bin Khattab yang mencakup banyak bidang, seperti perluasan wilayah atau daerah. Tetapi banyak sekali prestasi yang telah diraih pada masa itu. Misalnya, pengaturan administrasi negara dalam bidang perekonomian, keamanan, ketertiban masyarakat, dan bidang lainnya. Karena banyaknya prestasi yang diperoleh oleh Umar, bahkan ada yang menyebut Umar bin Khattab adalah sebagai pendiri negara Islam. Sebutan tersebut bukan berarti bahwa Umar bin Khattab sebagai khalifah pertama, karena faktanya Abu Bakar adalah khalifah pertama setelah Rasulullah wafat. Penyebutan Umar bin Khattab radhiyallahu an sebagai pendiri negara Islam tidak dikaitkan dengan pendirian sebuah negara dan kekhalifahan. Namun, tujuan utama dari pendirian Islam adalah memperkuat akidah, bukan memperluas wilayah semata. Dalam masa pemerintahannya, Umar telah melakukan banyak usaha yang memperkuat kedudukan agama Islam. Umar radhiyallahu an juga disebut sebagai pelopor legislasi negara Islam, membentuk lembaga pemerintahan, dewan-dewan negara, mengatur peradilan dan pengelolaan administrasi, mendirikan lembaga keuangan atau Baitul Mal, dan prestasi-prestasi lainnya. Dalam masa kepemimpinan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, banyak penaklukan-penaklukan dan perluasan wilayah yang dilakukan oleh beliau. Tidak lama setelah sahabat Umar radhiyallahu anhum memegang tampuk kekuasaan sebagai khalifah, pada tahun 14 Hijriah, Damaskus berhasil dikuasai sebagian dengan perjanjian dan kekuatan. Homs dan Balbalak dikuasai dengan perjanjian, serta Basra dan Ubullah dapat dikuasai dengan kekuatan. Umar bin Khattab dicatat sejarah sebagai orang yang pertama kali mendirikan kamp-kamp militer yang permanen. Umar mendirikan pos militer di daerah perbatasan. Sahabat Umar juga mengatur berapa lama seorang suami diperbolehkan pergi berjihad meninggalkan istrinya, yaitu tidak melebihi 4 bulan. Umar juga orang yang pertama kali memerintahkan panglima perang untuk menyerahkan laporan secara terperinci mengenai keadaan prajurit. Umar juga yang membuat buku khusus untuk mencatat para prajurit dan mengatur secara tertib gaji tetap mereka. Umar juga yang mengikut sertakan dokter, penerjemah dan penasihatnya khusus menyertai pasukan. Dalam bidang administrasi negara, pada masa Khalifah Umar bisa dilihat dari terbentuknya beberapa departemen-departemen pemerintahan dan beberapa upaya yang bertujuan meningkatkan kinerja pemerintahan. Ada beberapa departemen yang dibentuk oleh sahabat Umar pada waktu itu. Yang pertama, Departemen Logistik yang bertugas mengatur perbekalan untuk para prajurit. Yang kedua, pemisahan yudikatif dengan legislatif dan eksekutif dengan mendirikan lembaga-lembaga peradilan di daerah-daerah. Yang ketiga, pembentukan jawatan kepolisian dan jawatan pekerjaan umum untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum. Yang keempat, pembentukan 2 lembaga penasehat, yaitu yang membahas masalah umum dan khusus. Yang kelima, wilayah negara dibagi menjadi 8 provinsi, yaitu Makkah, Madinah, Syria, Jazirah, Basra, Kufah, Palestina, dan Mesir. Masing-masing provinsi dipimpin oleh amir. Yang keenam, sahabat Umar mewajibkan para pekerja dan pejabat untuk melaporkan harta benda. Tindakan ini adalah sebagai bentuk pengawasan Umar terhadap pegawainya. Yang ketujuh,
mengadakan administrasi pengukuran tanah dan membatasi jaraknya. Yang kedelapan, membuat sebuah rumah untuk tamu guna menyambut para utusan. Yang kesembilan, membuat tempat peristirahatan di antara negeri-negeri di jalan-jalan. Dalam bidang ekonomi, sahabat Umar juga memberikan beberapa kebijakan, yaitu dengan pembentukan Baitul Mal untuk mengelola keuangan negara, membuat uang dirham dibuat pecahannya dan ditentukan timbangannya, menentukan nafkah anak jalanan yang diambil dari Baitul Mal, kewajiban membayar jizyah atas ahlul kitab disesuai dengan kemampuan ekonomi pribadi. Akan tetapi, bagi ahlul kitab yang fakir dan lemah, kewajiban itu ditangguhkan. Mengizinkan pemberian hutang kepada siapapun sebagai modal berdagang dari Baitul Mal. Menghilangkan penimbunan makanan. Orang yang pertama kali meletakkan dasar-dasar hisbah, yaitu pengawasan terhadap perekonomian dengan pengendalian moral dan pasar. Demikian biografi singkat dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sampai jumpa di edisi selanjutnya bersama Tinta Pena di Anong Anong TV. Salam Meduluran.